Sosok Lu Chen secepat bayangan, berkedip dan berkedip, dia bergerak dan mengayunkan pedangnya ke arah musuh. Tetapi musuh tidak memiliki gerak kaki tingkat tinggi, dan kecepatannya tidak dapat mengimbangi Lu Chen, dan dia bahkan tidak dapat menyentuh pakaian Lu Chen. Pada saat mereka mengetahui bahwa Lu Chen telah muncul, semuanya sudah terlambat, guntur Ping Yue telah muncul, dan putaran cahaya pedang Qian menyapu mereka. Lu Chen menghunus lusinan pisau dalam satu tarikan napas, dan puluhan ribu prajurit monster jatuh satu demi satu. Formasi serangan pasukan monster hampir pecah dan hampir runtuh. Komandan pasukan Yao Zu yang mengawasi pertempuran hampir pingsan. Ada orang-orang kuat dalam umat manusia, tetapi orang-orang kuat semuanya berada di medan perang kelas atas di atas langit. Di darat, semuanya berada di bawah alam Xuanming, tidak peduli seberapa kuatnya, ada batasnya. Bahkan Xuanming setengah langkah, yang berada di tengah-tengah serangan terhadap Tiangang, tidak dapat melakukan pembantaian besar-besaran seperti itu. Tentu saja, ucapan Yao Zu, tidak, sudah berapa lama pasukan kita bertempur. Kita belum cukup mengasah, dan kita belum cukup membunuh ras manusia. Mari kita bertarung sebentar. Komandan ras monster berpikir sejenak, dan kemudian berkata, teknik pisau pembunuh kelompok dari anak ras manusia harus menjadi keterampilan tempur tingkat atas peringkat bumi. Menggunakan keterampilan tempur tingkat tinggi ini sangat kuat, tapi itu menghabiskan banyak energi. Yuannya juga banyak. Dia telah memotong begitu banyak pisau, menurutku esensi aslinya hampir habis, dia akan segera habis, jika dia masih melompat, aku akan meninggalkan pos komando dan membunuhnya secara pribadi. Komandan pasukan darat Yao Zu bukanlah panglima tertinggi pasukan Yao Zu, dia hanya komandan pasukan angkatan kedua Yao Zu. Dia dipindahkan dari pasukan angkatan ketiga dan menjadi komandan pasukan jangka menengah Tiangang angkatan kedua. Oleh karena itu, dia bukanlah tahap tengah Tiangang, tetapi puncak dari 7 kutub Tiangang. Kekuatan tempurnya sangat kuat, dan dia telah mendekati Bajit Tiangang tanpa batas. Dia tidak pernah meragukan kekuatan tempurnya sendiri, selama dia bergerak sendiri, anak manusia itu pasti akan mati. Keterampilan membunuh kelompok anak manusia itu sangat kuat, tetapi hanya terbatas pada tahap tengah Tiangang. Saat bertemu dengannya, pembangkit tenaga listrik 7 kutub, keterampilan membunuh kelompok tidak berpengaruh sama sekali, dan dia benar-benar mati. Tebakan komandan monster itu benar, Lu Chen telah memotong begitu banyak pisau, energi aslinya telah habis, dan bahkan kecepatan mengayunkan pisaunya melambat. Saat ini, baik musuh maupun kita, banyak murid Xuantian berkeringat demi Lu Chen. Mereka telah kehabisan energi mereka yang sebenarnya dan tidak tahu bagaimana cara kembali lebih awal. Apakah mereka mendekati kematian? Ketika Jin Qian melihat situasi ini, dia sangat senang saat itu juga. Lu Chen, jadi bagaimana jika kamu begitu kuat, kamu terlalu sombong, kamu akan mati tanpa tempat untuk mati. Ketika Anda berada dalam kelompok musuh, dan energi sejati Anda tidak menyala, tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak mati. Sayang sekali kamu mati di pihak musuh, bukan di tanganku, jika tidak, artefak sucimu akan menjadi milikku alih-alih diambil oleh musuh. Sayang sekali, legiun fanatik sedang terburu-buru. Jika sangguan Jin tidak menghentikannya, Quan Sheng akan memimpin kerumunan untuk menyelamatkan orang. Fei Long, kakak laki-laki senior sedang bertempur di luar kota, dan sekarang dia telah kehabisan energi aslinya, dan kekuatan tempurnya tidak dapat dipertahankan. Kamu membawa kuali untuk menyelamatkannya kembali. Gao Hai yang pemarah berlari ke belakang, menyela Fei Long yang sedang berlatih angin dan hujan, dan menarik Fei Long keluar kota. Lepaskan, aku sedang berlatih seni kelompok perisai, jika aku tidak bisa melatihnya, kakakku akan membunuhku saat aku kembali. Fei Long melepaskan diri dari Gao Hai dan berkata dengan marah, jika kamu tidak mendapatkan kakak laki-laki itu kembali, aku akan membunuhmu. Gao Hai berkata dengan kasar, apa-apaan, kakak laki-laki tidak punya banyak apa-apa, kecuali energi yang paling nyata. Saya telah bertarung dengan kakak laki-laki 10.000 kali, dan saya belum pernah melihat kakak laki-laki saya menggunakan seluruh energi aslinya. Fei Long mendengus, dan berkata dengan tidak setuju, jangan khawatir tentang kakak senior adalah hantu dan manusia, jadi dia tidak akan membunuh dirinya sendiri begitu saja. Terlebih lagi, kakak senior adalah seorang jenius dalam alkimia, dan dia memiliki banyak pil untuk mengisi kembali esensi sejatinya, jadi dia tidak akan kehilangan esensi sejatinya. Percaya atau tidak,
meskipun semua esensi sebenarnya dari pasukan fanatik kita habis, esensi sejatinya akan hilang. Belum ringan, asli atau palsu, Gao Hai ragu, mutiara tidak begitu nyata. Fat Dragon menepuk dadanya untuk memastikan. Namun, bahkan ramuan esensi sejati terbaik pun tidak dapat diserap begitu cepat. Gao Hai masih sedikit bingung. Kamu tidak tahu, kemampuan kakak senior dalam menyerap pil berada di luar imajinasimu. Jangan khawatir tentang dia. Fat Long melambaikan tangannya dan berkata, aku ingin terus berlatih kelompok perisai. Jika kamu tidak ada urusan, jangan ganggu aku. Gao Hai kembali ke pos pertahanannya, melihat keluar kota, dan melihat Lu Chen sedang meminum obat mujarab dengan cepat. Dan pasukan suku monster mengepung Lu Chen, lapis demi lapis, padat, seperti semut yang berkerumun, membuat kulit kepala terasa kesemutan. Energi aslinya telah habis, dan dia tidak bisa mengayunkan pisaunya lagi. Jika energi sebenarnya hilang, keterampilan membunuh kelompoknya tidak akan berguna lagi, jadi kita tidak perlu takut padanya. Dia membunuh terlalu banyak orang di Yaozu kita akan mencabik-cabiknya. Ayo pergi bersama, potong dia. Teriak prajurit monster yang tak terhitung jumlahnya. Mereka takut dengan keterampilan membunuh kelompok Lu Chen sebelumnya, jadi semua orang menjauh dari Lu Chen. Tapi sekarang, aura Lu Chen telah melemah, dan dia tidak mampu mengayunkan pedangnya. Sepertinya dia tidak bisa menggunakan skill tempurnya. Apalagi yang perlu ditakutkan. Ratusan ribu prajurit monster, semuanya dari 6 kutub langit, bergegas menuju Lu Chen satu demi satu. Semakin dekat dan dekat, 100 kaki, 50 kaki, 30 kaki, 20 kaki, 10 kaki, Yi Zhang. Saat para prajurit monster mendekat, aura Lu Chen yang awalnya melemah tiba-tiba berubah. Ledakan, nafas keluar, kuat dan keras. Aura Lu Chen melonjak dengan sia-sia, seperti seberkas cahaya yang melesat langsung ke langit, menimbulkan angin puyuh dan menyapu gua iblis. Pil Jiwen Lingki sangat kuat, dan dengan cepat mengisi kembali energi aslinya, membuat Lu Chen dengan cepat pulih ke kondisi puncaknya. Guntur Pingyue, dengan sapuan pisaunya, bilahnya menembus kekosongan dan menutupi radius 10 kaki. Kekuatan pisaunya membuat tanah retak ke segala arah, dan tumbuh-tumbuhan menjadi abu. Prajurit Yaozu yang tak terhitung jumlahnya dipotong menjadi kepulan darah di tengah-tengah melolong. Lingkaran pengepungan pasukan monster terlalu padat, dan bilahnya menyapu, seperti memanen bibit, dan menjatuhkan area yang luas dengan satu pukulan. Dengan Lu Chen sebagai pusatnya, dengan radius 10 kaki, darah mengalir seperti sungai, dan ada banyak mayat. Sial, dia masih memiliki energi yang nyata. Menjauhlah dari dia, berlari. Ratusan ribu prajurit Yaozu ketakutan dan melarikan diri satu demi satu. Namun, sejak dia bergerak, Lu Chen akan membunuh sampai akhir. Langkah cahaya kekaisaran dibuka, satu langkah diambil, dan ditebang lagi. Kemanapun dia pergi, prajurit monster yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan jeritan terus berlanjut, bergema melalui gua monster. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, 100.000 prajurit monster lainnya tewas di bawah pisau Lu Chen. Pasukan monster ini, yang fokus menyerang area pertahanan Lu Chen, dihancurkan oleh Lu Chen sendiri, dan kerugiannya sangat besar. Monster kuat di atas langit semuanya terkejut. Lu Chen dengan cepat menelan pil ki spiritual 9 pola, dan dia akan memulihkan energi aslinya, dan akan terus membunuh. Tiba-tiba, aura iblis yang kuat datang dari belakang, dan aura menguncinya. Lu Chen berbalik dengan cepat, dan melihat monster yang tinggi dan kuat dari kelompok musuh, berjalan menuju sisi ini. Pembangkit tenaga klan monster, Puncak Tiangang Qiji, adalah komandan pasukan klan monster ini. Wajah komandan Yaozu penuh amarah, dan dia sangat membenci Lu Chen. Pasukannya menyerang seluruh kota berbenteng secara menyeluruh. Setelah bertarung sekian lama, mereka tidak membunuh sebanyak 100.000 orang. Dan Lu Chen, hanya dalam waktu setengah batang dupa, dia membantai 100.000 tentara, sungguh pembunuh mesum. Kejahatan yang luar biasa. Dia awalnya tidak ingin meninggalkan pos komando, tetapi Lu Chen mendatangkan malapetaka pada pasukannya. Jika dia tidak keluar lagi, pasukannya mungkin akan segera musnah. Ramuan macam apa yang kamu minum untuk memulihkan esensi sejatimu begitu cepat? Komandan Yaozu mengerutkan kening. Dia melihat Lu Chen meminum pil itu dengan cepat, tetapi dia tidak tahu jenis pil apa itu. Terlebih lagi,
Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Chen akan segera pulih ke kondisi puncaknya berkat pil tersebut, menyebabkan pasukannya menderita kerugian besar. Jika bukan karena ini, Lu Chen pasti sudah lama dimusnahkan oleh pasukannya karena kehabisan energi sejati, dan dia tidak perlu melakukannya sendiri. Siapa kamu? Pertanyaan Lu Chen bukanlah yang ingin dia jawab. Berapa usiamu? Mengapa dewa menjawab pertanyaan Anda? Saya komandan pasukan ini. Jika Anda bisa memaksa saya keluar, hitung kemampuan Anda. Komandan Yao Zu tampak sombong, dan berkata dengan dingin, kekuatan tempurmu tidak sesuai dengan wilayahmu. Kamu membunuh 100.000 pasukanku dan berhasil membuatku marah. Kamu memenuhi syarat untuk membiarkan aku mengingat namamu setelah kamu mati. Katakan baiklah, apa milikmu nama? Saya tidak tertarik untuk memberitahukan nama saya kepada orang yang sudah meninggal. Lu Chen ceroboh, dan dia melakukan masalah lamanya lagi, dan dia membuat marah seseorang lagi, dan orang yang dia marahi adalah orang yang sekarat. Arogansi. Komandan Yao Zu sangat marah, menghunus pedangnya, menunjuk ke arah Lu Chen dengan ujung pedangnya, dan berteriak, tidak peduli seberapa kuatnya kamu hanya bisa merajalela di tahap tengah tiangan, tapi di depan aku, kekuatan tempurmu hanya sampah, jadi jangan khawatir. Saya ingin kembali hidup-hidup. Jika Anda berada di puncak tiangan Baji, Anda masih akan sedikit mengancam jika mengatakan sesuatu seperti ini. Lu Chen memutar pisau skala hijau, mengarahkan ujung pisau ke arah Komandan Yao Zu, dan mencibir, sayangnya, Anda hanyalah puncak dari 7 ekstrim tiangan. Kamu berlari keluar untuk mengantarkan makanan, dan kamu berani berteriak. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Bocah manusia sialan, gigi tajam, pergilah ke neraka. Komandan Yao Zu sangat marah sehingga dia mengayunkan pedangnya dan menebas Lu Chen. Ketika pedang itu dipotong, seluruh ruangan hancur, dan kekosongan juga. Dibelah oleh ujung pedang, bumi tidak dapat menahan beban kekuatan pedang, dan retak ke segala arah. Bunuh langit. Lu Chen berteriak pelan, menebas pisau skala hijau, dan mengorbankan pisau kedua untuk memotong langit. Energi pedang melesat langsung ke langit, membunuh cacing matahari yang tak terhitung jumlahnya dan meredupkan cahaya seluruh gua iblis. Dengan satu tebasan, angin dan awan melonjak, angin menderu, dan tanah berguncang. Saat bilahnya lewat, ruang meledak, kekosongan terkoyak, dan bumi runtuh. Boom! Bilahnya menebas kekuatan pedang, dan memotong esensi sebenarnya dari tubuh pelindung komandan monster. Bagaimana bisa menjadi? Komandan monster itu ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan mengerikan seperti itu akan meletus dari seorang anak manusia yang setengah langkah dari alam geng surgawi. Dia selalu percaya bahwa kekuatan Lu Chen terletak pada keterampilan tempur tingkat tinggi dalam pembunuhan kelompok. Tapi dia sangat menyadari kekuatan teknik pertarungan tingkat tinggi di permukaan tanah, dan itu pasti tidak akan bisa menyakitinya. Namun, hal itu berbeda ketika bertarung melawan anak ras manusia. Anak laki-laki dari umat manusia tidak menggunakan teknik pertarungan tingkat tinggi di permukaan tanah, tetapi menggunakan teknik pertarungan yang lebih kuat. Kekuatan teknik pertarungan ini sangat menakutkan, pasti berada di peringkat surga. Di wilayah desolasi timur, terlepas dari ras manusia atau ras monster, keterampilan tempur terkuat adalah peringkat bumi peringkat teratas. Dari mana anak manusia mendapatkan keterampilan tempur tingkat surga? Bahkan di alam tiangan, dari mana anak manusia mendapatkan kekuatan untuk memotivasi keterampilan tempur tingkat langit begitu banyak? Sekarang, sudah terlambat baginya untuk menyesalinya. Sebab, dia dikunci oleh mekanisme udara Dao Feng, dan dia tidak bisa melarikan diri. Ledakan, dia memukul Komandan Yao Zu dengan satu pukulan, dan segera terdengar suara keras. Begitu bilahnya jatuh, langsung memotong Komandan Yao Zu menjadi kanopi berdarah. Dalam sekejap, seluruh medan perang menjadi sunyi senyap, dan suara jarum terdengar. Baik musuh maupun kami yang sedang bertempur berhenti pada saat itu, dan semua memandang Lu Chen, seolah-olah waktu telah dihentikan. Di kedua sisi musuh dan kami, banyak orang yang terkejut, dengan rasa tidak percaya di wajah mereka. Jauh di atas langit, medan perang kelas atas, dan kekuatan tempur kelas atas juga sama. Tatapan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya semuanya tertuju pada Lu Chen yang meminum obat mujarab itu dengan ganas. Karena orang ini sangat rendah dan kekuatan tempurnya sangat langka di dunia, dia pasti monster atau orang aneh. Membunuh 100.000 pasukan monster, bahkan komandan klan monster, siapa lagi yang bisa menekan anak ini?
Benar saja, melihat komandannya telah dipenggal, prajurit klan Yao yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dari medan perang satu demi satu, merasa ketakutan dan tidak mau bertarung. Gelombang kedua pasukan penyerang Yaozu, jutaan prajurit Yaozu di tahap tengah Tiangang, runtuh tepat setelah serangan sengit terhadap umat manusia dimulai. Selain itu bukan karena pengepungannya gagal, tetapi dipukul mundur oleh Lu Chen sendirian. Waktu terhenti sesaat, dan di atas langit, terdengar suara mendesak dari murid terkemuka, cepat kembali, atau nyawamu akan hilang. Gelombang ketiga pasukan darat dari ras monster dikirim untuk membunuh anak ras manusia itu. Di kedalaman gua setan besar, tiba-tiba terdengar suara marah. Tiba-tiba, ada hembusan angin dan raungan, dan energi monster yang tak ada habisnya terpancar, seolah-olah ada ribuan pasukan datang dari segala arah. Tidak peduli seberapa berani, sombong, atau sombongnya Lu Chen, dia tidak akan berani tinggal di sini lebih lama lagi. Di antara aura monster yang terpancar, ada semua aura kuat dari tahap akhir Tiangang, dan bahkan alam Xuanming setengah langkah yang lebih kuat, yang jelas bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh Lu Chen. Lu Chen pergi keluar untuk membunuh di luar kota, dan semakin banyak dia membunuh, semakin jauh dia pergi, dia telah meninggalkan kota pertahanan. Menghadapi monster kuat yang datang dari pengepungan, Lu Chen tidak berani membuang waktu. Dia segera mengaktifkan langkah ringan, dan dengan cepat berlari kembali ke kota pertahanan, menghitung mil dalam satu langkah, puluhan mil dalam 10 langkah. Di belakang Lu Chen, ada sosok kuat yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya, mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Di tembok kota, murid Xuantian yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan Lu Chen dikejar keluar kota, cemas dan tidak berdaya, tidak dapat keluar kota untuk membantu. Karena pasukan Yaozu gelombang ketiga akan segera tiba, mereka harus waspada tinggi untuk menyambut pertempuran terakhir yang menentukan, dan mereka tidak boleh meninggalkan pos mereka. Legiun fanatik adalah yang paling gugup dan cemas. Merekalah yang paling menantikan kembalinya Lu Chen dengan selamat. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi keluar kota, bahkan naga gemuk dengan pertahanan yang kewalahan pun tidak. Gelombang ketiga pasukan Yaozu terdiri dari lebih dari 1 juta orang, semuanya adalah pembangkit tenaga listrik Tiangang tahap akhir, dan bahkan ada Xuanming setengah langkah, dan naga gemuk tidak dapat menghentikan 10 dari mereka, jadi keluarlah saja, beban bagi Lu Chen. Di sisi lain, Jin Qian begitu bersemangat hingga hampir menari. Lu Chen akhirnya membuat marah Yaozu, dan memimpin pasukan ketiga Yaozu. Ada beberapa pembangkit tenaga listrik Xuanming setengah langkah dalam kelompok pasukan monster ini, dan kecepatannya sangat cepat sehingga Anda, Lu Chen, tidak dapat melarikan diri. Anda, Lu Chen, berada jauh dari kota pertahanan, dan Anda sendirian dan tidak berdaya. Jika kamu bisa melarikan diri dengan cara ini, aku akan memotong. Benar saja, kecepatan Lu Chen sangat cepat, dan ada monster kuat dalam ras monster yang bahkan lebih cepat. Ketika jaraknya puluhan mil dari kota, beberapa monster kuat dari alam Xuanming setengah langkah memakan sesuatu, tiba-tiba berakselerasi, dan bergegas ke belakang Lu Chen dalam sekejap. Lu Chen tidak punya pilihan selain berbalik dan mengangkat pisaunya untuk bertahan dari serangan monster kuat dari belakang. Tianjiao dari umat manusia, jangan pernah berpikir untuk pergi, mati di sini. Kamu membunuh komandan klan monsterku. Kejahatannya keji. 100 kematian tidak bisa menebus 1 kejahatan. Tinggalkan kepalamu. Dalam kemarahan, pembangkit tenaga klan monster Xuanming setengah langkah itu mengangkat telapak tangan mereka satu demi satu, berniat menamparkan Lu Chen sampai mati. Saat berikutnya, murid dari ras monster yang kuat ini menyusut, dan telapak tangan mereka yang terangkat membeku di udara, tidak dapat melanjutkan tembakan. Suatu saat, seekor rubah muncul di depan Lu Chen. Tepatnya, rubah api itu memiliki peringkat yang sangat tinggi, dan itu bukan binatang biasa, tetapi Firefox Xuanxian peringkat 5 teratas. Level binatang di puncak level kelima sebanding dengan kekuatan setengah langkah alam Xuanming. Jenis binatang buas dengan atribut api ini sangat sulit untuk diprovokasi. Api binatang di tubuhnya begitu kuat sehingga bisa menyapu bersih lawan tak terkalahkan di level yang sama. Bahkan mereka yang kuat di alam dunia bawah yang mendalam harus berhati-hati dan berhati-hati saat berhadapan dengan binatang buas dengan atribut api. Terlebih lagi, beberapa dari mereka hanya setengah langkah dari alam Xuanming, dan terburu-buru, saya khawatir mereka bukanlah lawan dari Firefox. Mengaum, Firefox menggeram pelan, dan ekor rubah menyapu,
menyapu ke arah beberapa monster kuat. Kekuatan ekor rubah mencapai 10.000 titik, segera menyapu seluruh ruang. Ekor rubah terbakar dengan api rubah yang menakutkan. Kemanapun ia pergi, kekosongan itu tersulut, dan pasir serta batu semuanya menjadi abu. Tanah terbakar menjadi hitam hangus dalam radius ribuan kaki. Orang-orang kuat dari klan monster itu mencoba yang terbaik untuk melawan bersama, tetapi mereka hanya memblokir serangan ekor rubah, tetapi mereka tidak dapat menghentikan serangan api rubah. Melolong, sangat menakutkan. Pembangkit tenaga klan monster yang tak terhitung jumlahnya yang mengikuti datang untuk menyelamatkan satu demi satu, mengirimkan serangkaian energi sejati untuk memadamkan api. Di bawah tekanan energi sejati yang tak terhitung jumlahnya, api rubah akhirnya padam. Nyawa 3 pembangkit tenaga klan monster terselamatkan, tetapi tubuh mereka dibakar menjadi arang hitam, mereka rusak parah, vitalitas mereka terluka parah, dan wilayah mereka jatuh begitu saja. Pembangkit tenaga klan monster itu semua mengertakkan gigi karena kebencian. Mereka berbalik dan ingin membunuh Firefox itu untuk menghilangkan kebencian mereka, tetapi ternyata itu hanya sedikit usaha, dan Lu Chen serta Firefox telah menghilang. Karena, ketika mereka menyelamatkan orang, Lu Chen telah menggosok telapak kakinya dengan minyak, dan kembali ke kota pertahanan dengan selamat. Jauh sebelum pergi keluar kota untuk membunuh musuh, Firefox di Chaos Orb akhirnya menyerap cukup banyak Chaos Ki bawaan, dan hampir tidak dapat memulihkan Foxfire. Firefox dengan Beastfire jauh lebih kuat dibandingkan tanpa Beastfire. Jika tidak ada Firefox, Lu Chen akan tetap pergi keluar kota untuk membunuh musuh guna mengurangi tekanan tentara fanatik, namun ia tidak akan pernah meninggalkan kota terlalu jauh. Biarpun dia membunuh lebih sedikit musuh, dia tidak akan mati seperti ini. Tapi Firefox telah pulih. Pada saat kritis, dia tiba-tiba merilis Firefox, yang dapat menahan setengah langkah Yaozu kuat milik Xuanming. Mengapa dia takut tidak bisa kembali? Oleh karena itu, dia dengan berani keluar kota, meledakkan dan membunuh musuh sepanjang jalan. Di dalam kota pertahanan, tepuk tangan seperti gelombang, satu demi satu, murid Xuantian yang tak terhitung jumlahnya bersorak atas kembalinya Lu Chen dengan selamat. Di atas langit, murid kelas atas Xuantian Daozong yang tak terhitung jumlahnya fokus pada Lu Chen lagi. Anak laki-laki ini memiliki visi, kekuatan tempurnya tidak sesuai dengan wilayahnya, dan dia memiliki potensi yang besar. Dia pasti akan menjadi elit dari sekte Xuantian Dao di masa depan. Apa yang membuat mereka semakin tertarik adalah bahwa kartu haul anak ini terungkap, Diamond Mountain Firefox puncak tingkat kelima. Namun, setelah Firefox diserang satu kali, ia menghilang. Anak laki-laki ini jelas bukan ahli binatang, dan tidak ada ruang jiwa untuk menyimpan hewan peliharaannya, jadi di mana dia bersembunyi. Terlalu banyak rahasia dalam diri anak ini. Hampir seluruh kota berbenteng bergembira atas Lu Chen, hanya ada sebagian area pertahanan, tidak ada sorak-sorai, hanya air mata sedih. Itu adalah zona pertahanan Jin Qian. Orang-orang Jin Qian tidak bersahabat dengan Lu Chen karena pemecatan Wan Lei. Semua orang ingin Lu Chen mati. Bagaimana mereka bisa bahagia atas kembalinya Lu Chen dengan selamat? Terutama Jin Gan yang wajahnya keruh hingga hampir mengeluarkan air. Lu Chen tidak mati lagi. Langit tidak memiliki mata. Pembangkit tenaga listrik Yaozu benar-benar sekelompok idiot. Lu Chen dicegat oleh beberapa pembangkit tenaga listrik setengah langkah alam. Xuanming, jadi mereka tidak bisa membunuh Lu Chen. Dibalikkan oleh Lu Chen dan hampir mati, dia benar-benar bodoh daripada babi. Pasukan monster adalah sekelompok babi. Jika Lu Chen tidak bisa mati, dia akan mendapat masalah besar. Dari Lu Chen yang duduk di kursi tinggi dan melapor kepadanya dengan merendahkan, dia bisa melihat kesombongan di tulang Lu Chen, tidak ada orang lain. Hari ini, dia membodohi Lu Chen, bagaimana Lu Chen bisa melepaskannya? Dia tidak takut pada Lu Chen, tapi dia takut pada Firefox itu. Api binatang bahkan lebih maju daripada api jiwa, dan suhu apinya sangat tinggi. Setelah dibakar, rasanya benar-benar menyegarkan. Dia merasa sangat pusing, mengira perang telah berakhir, dan dia akan meminta bantuan Penatua Liao. Hanya Penatua Liao yang dapat menahan Firefox. Jin Qian gemetar di sana, tapi Lu Chen tidak mengetahuinya. Karena Lu Chen sangat sibuk, dia tidak punya waktu untuk melihat apa yang sedang dilakukan Jin Gan. Sekarang setelah pertempuran telah terjadi, Lu Chen juga menebak bahwa pertempuran hari ini sepenuhnya adalah pertempuran darat, terutama di alam Tiangang. Ini tidak ada hubungannya dengan orang-orang kelas atas di atas langit.
Sebab, setelah sekian lama mempertahankan kota, tidak ada satupun orang mati dari atas. Apa artinya ini? Itu menunjukkan bahwa pertarungan di atas hanya asal-asalan, saling menahan, sama sekali bukan pertarungan hidup dan mati. Kalau tidak, mayat pasti sudah lama beterbangan di langit. Yang benar-benar menentukan hasil perang adalah kekuatan tempur kelas atas. Saat ini, pertempuran ini didominasi oleh peperangan darat kelas bawah, yang mana hal ini sangat aneh. Lu Chen tidak tahu perjanjian apa yang dicapai Xuantian Daozong dengan Yao Su. Bagaimanapun, kekuatan tempur kelas atas dari kedua belah pihak luar biasa, dan hanya pertempuran darat yang benar-benar hidup. Sekarang tampaknya kedua belah pihak sedang berlatih atau berjudi, dan Lu Chen cenderung berlatih lebih banyak. Perang yang kejam dapat mempertajam pejuang akar rumput, memungkinkan pejuang akar rumput mengembangkan potensi yang lebih besar, dan mendorong transformasi pejuang akar rumput. Ini juga alasan pasukan fanatiknya yang mengasah secara gila-gilaan. Pasukan terakhir dari pasukan darat Yao Su, dan juga pasukan terkuat, sedang mendekati kota. Pada saat berikutnya, kelompok pasukan iblis ini akan menyerang kota dengan ganas, memulai pertempuran yang menentukan di darat. Xuantian Daozong juga melakukan pukulan backhand, dan murid elit dari sekte luar yang telah mengisi ulang energi mereka di belakang muncul satu demi satu. Tim murid elit dari sekte luar berlari ke dinding depan untuk mendukung sesama sekte yang berdiri di sana. Ada juga tim dari pihak Lu Chen yang mendukung. Mereka adalah master yang dikirim oleh masyarakat Xingxiu, termasuk Baji dari Tiangang, Jiuji dari Tiangang, dan Alam Xuanming setengah langkah. Hanya, saya tidak tahu apa yang dikatakan Jin Gan kepada kapten tim itu, tetapi hanya sepertiga dari master yang ditugaskan di sisi Lu Chen, dan hanya 3 Alam Xuanming setengah langkah. Dan 2/3 dari tim itu tetap berada di area pertahanan Jin Qian, dan ada sebanyak 15 orang di Alam Xuanming setengah langkah. Perbedaannya sangat mencengangkan dan sangat tidak adil. Seluruh pasukan fanatik marah, dan Jin Gan mengintai mereka lagi. Lu Chen juga sangat kesal. Pertempuran yang menentukan sudah dekat, dan Jin Qian begitu mengabaikan situasi keseluruhan, dan dia masih memiliki pikiran gelap, yang sebenarnya bukan apa-apa. Namun, sekarang bukan waktunya untuk menyelesaikan masalah dengan Jin Gan, karena tidak ada waktu, dan pasukan suku monster di bawah kota siap menyerang. Semua hal yang telah disiapkan dibuka. Lu Chen segera memberi perintah, dan Shou Hu, Gao Hai, dan Aisan saling bermain-main. Slender Tiger membuka mekanismenya. Gao Hai mengaktifkan lingkaran sihir. Aisan melepaskan jimatnya, dan naga gemuk, masih berkeringat deras, berjongkok menghadapi bahaya, dan masih melakukan upaya terakhirnya untuk melatih bentuk tambahan yang menutupi langit penuh angin dan hujan. Membunuh. Sia-sia, terdengar seruan keras pembunuhan dari bawah kota, dan pasukan kuat Yao Su mulai menyerang. Monster kuat yang tak terhitung jumlahnya melompat dan bertarung sengit dengan murid-murid Xuantian yang mempertahankan kota. Korban dari kedua belah pihak langsung melonjak, dan pertempuran tiba-tiba menjadi panas. Pasukan Yao Su melancarkan serangan skala penuh, dan kekuatan mereka kira-kira sama. Namun ada satu pengecualian, yaitu area pertahanan tempat Lu Chen berada, yang memiliki pasukan paling banyak dari klan monster, dan samar-samar telah menjadi sasaran utama serangan klan monster. Ini juga sudah diduga, Lu Chen membunuh terlalu banyak monster, bahkan memenggal kepala komandan mereka, bagaimana klan monster bisa melepaskannya. Kekuatan utama yang bertempur di garis depan secara alami bukanlah anggota fanatik Legion, tetapi para master yang didukung oleh Constellation Society. Seluruh legiun fanatik, termasuk Quan Sheng dan lainnya, semuanya mundur dan hanya bisa membantu dalam pertempuran. Pasukan ketiga Yao Su adalah pasukan terkuat dari pasukan darat Yao Su. Level terendah adalah 7 kutub Tiangang, dan level tertinggi adalah setengah langkah Xuanming, yang sepenuhnya melebihi kemampuan tempur pasukan fanatik. Mereka tidak akan diizinkan naik untuk mati. Lu Chen juga tidak naik. Wilayah kekuasaannya terlalu rendah, dan keterampilan tempur konvensionalnya tidak cukup kuat. Bahkan pedang terkuat yang mengarah ke pegunungan terbuka hanya dapat menghancurkan tiang ke-6 Tiangang, dan tidak dapat melawan monster di atas tiang ke-7 Tiangang. Jika kamu mengorbankan langit, kamu secara alami dapat membunuh monster baji. Masalahnya adalah, cairan esensi spiritual di tangannya hampir habis, dan dia tidak dapat memotong beberapa kali, dan tidak dapat mengubah situasi pertempuran. Beberapa tetes terakhir cairan esensi spiritual harus dicadangkan pada saat-saat kritis, untuk menyelamatkan nyawa.
Hanya karena Lu Chen tidak naik, bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa, dia tetap membiarkan Firefox keluar. Firefox tidak hanya memiliki daya jerai yang kuat, tetapi juga sangat kuat dalam kekuatan tempurnya, setidaknya mampu bertahan hingga 3,5 langkah Xuanming. Namun, terlalu sedikit master yang datang untuk mendukung mereka. Bahkan dengan bantuan Firefox, masih sulit menghadapi musuh dalam jumlah besar, dan beberapa orang mulai berjatuhan. Kakak senior Yuli, biarkan tiangan Qiji masuk, dan legiun fanatik kita akan bertarung. Lu Chen melihat bahwa situasinya kritis, jadi dia berkata kepada murid setengah langkah Xuanming yang memimpinnya. Wilayahmu, Yuli mengerutkan kening saat bertarung. Zona pertahanan Lu Chen dan zona pertahanan Jin Qian awalnya berada di tembok kota yang sama dan termasuk dalam zona pertahanan yang sama. Xing Xiu akan mengirim mereka ke sana, tujuannya adalah untuk mempertahankan seluruh area pertahanan ini. Entahlah bahwa area pertahanan ini dibagi menjadi dua bagian oleh Jin Gan, satu bagian sebenarnya dijaga oleh tim murid nominal, Jin Qian benar-benar ada yang salah. Di luar dugaan, tim murid nominal dengan tingkat kultivasi rendah ini justru bersinar cemerlang di dua pertarungan sebelumnya, menyebabkan orang-orang melihat ke samping. Terutama Lu Chen, yang wilayahnya sangat rendah sehingga dia benar-benar tersingkir, dengan kekuatan tempur yang kuat dan potensi besar, yang jarang terjadi di dunia. 1. Orang mengalahkan seluruh pasukan Yaosu, dan bahkan memenggal kepala komandan mereka, dan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Bahkan jika dia setengah langkah ke alam neter misterius, satu tingkat lebih tinggi dari Lu Chen, dia masih tidak bisa mencapai tingkat di mana Lu Chen dapat mengalahkan ribuan pasukan. Oleh karena itu, dia memiliki kesan yang baik terhadap Lu Chen. Bahkan, dia juga keberatan dengan pembagian pasukan seperti itu. Kekuatan tempur Lu Chen rendah, sedangkan kekuatan tempur Jin Qian tinggi. Masuk akal untuk mengirimkan 2/3 tenaga untuk mendukung Lu Chen. Sayangnya sang kapten mempercayai kejahatan Jin Gan dan memaksakan pengaturan seperti itu, tapi dia tidak bisa menahannya. Sekarang pertempuran dimulai, dia hanya bisa gigit jari dan memimpin kerumunan ke puncak, selama dia bisa bertahan. Sekarang, Lu Chen tiba-tiba meminta agar musuh tiangan Qiji masuk untuk berperang. Jika dia melakukannya, tekanannya secara alami akan berkurang. Namun, kekuatan tempur antara 7 kutub tiangan dan 6 kutub tiangan sepenuhnya merupakan dua konsep. Bisakah Lu Chen dan yang lainnya bergerak? Aku tantang kamu untuk membiarkan klan iblis 7 kutub masuk, dan kamu bisa bertarung. Kata Lu Chen. Melihat Lu Chen begitu bertekad, Yuli tidak punya pilihan selain setuju. Jika Lu Chen dan yang lainnya tidak tahan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dia hampir tidak sanggup menanggungnya. Yuli tidak berani membiarkan terlalu banyak monster Qiji masuk sekaligus, tapi biarkan 3 monster terlebih dahulu, dan lihat bagaimana Lu Chen akan menghadapinya. Namun, setelah beberapa napas, suara Lu Chen terdengar lagi, 3 saja tidak cukup, teruslah bermain. Yuli tertegun sejenak, lalu menoleh untuk melihat, Dong yang patuh, 3 monster 7 tiang telah meletakkan mayat mereka di atas kota. Monster dibelah 2, kepala monster dihancurkan, dan monster penuh dengan panah beracun. Ini, bagaimana orang-orang ini melakukannya? Di antara mereka, negara bagian tertinggi hanya Tiangang Wuji. Mungkinkah mereka semua memiliki kekuatan tempur untuk melompati dan menebas orang? Namun, apakah mungkin untuk memotong orang pada 2 ekstrim? Itulah 7 kutub Tiangang. Pertarungannya ketat, dan Yuli tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia langsung meminta bawahannya untuk membiarkan musuh masuk. Dia melepaskan lebih dari 100 monster 7 tiang sekaligus, yang juga mengurangi sebagian tekanan, di garis depan, 440. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Setelah lebih dari 100 monster 7 tiang menyerbu masuk, mereka melihat lebih dari 100 murid Xuantian menunggu mereka pada pandangan pertama, tetapi ketika mereka melihat ranah murid Xuantian itu. Hehe, kelompok monster 7 tiang ini langsung meremehkan musuh saat itu juga. Tidak banyak tiangan 5 tiang, tidak banyak tiangan 4 tiang, banyak tiangan 3 tiang, murid-murid Xuantian ini hanyalah sampah, angkat tangan untuk menghancurkan mereka. Di belakang murid-murid Xuantian ini, ada orang lain yang setengah langkah dari alam geng surgawi. Melihat Lu Chen, mata monster 7 tiang ini berbinar dengan sia-sia. Orang ini adalah arogansi umat manusia. Dia membunuh banyak rekan senegaranya. Dia adalah target pengejaran mereka.
Mereka tidak boleh membiarkan orang ini pergi. Bangga surgawi pada umat manusia, ambillah nyawamu. Seekor monster meraung dan bergegas menuju Lu Chen, dan monster lainnya mengikutinya. Lingkaran Dharma, ledakan api. Suara agung terdengar. Sia-sia, awan api membubung dari bawah kaki mereka, lalu nyala api meledak di antara mereka, percikan api berhamburan, dan beberapa di antaranya tertembak. Yang lebih merepotkan lagi, gelombang kejut dari ledakan tersebut begitu dahsyat hingga membuat mereka pusing. Hati-hati, ada lingkaran sihir. Setan berteriak. Formasi hantu Gaohai adalah formasi spiritual, yang tidak berpengaruh pada prajurit yang lebih tinggi darinya. Namun, lingkaran sihir ofensif dan defensif, yang menyentuh tubuh fisik, masih berpengaruh pada 7 kutub Tiangang. Lingkaran Dharma, lingkaran besi. Suara Gaohai terdengar lagi. Dinding besi yang menjulang tinggi muncul satu demi satu, menghalangi monster dan menghalangi jalan mereka. Hancurkan! Monster-monster itu menembak satu demi satu, merobohkan tembok besi satu demi satu. Dan saat berikutnya, tembok besi yang rusak itu pulih satu demi satu dan terus memblokir. Monster-monster itu terus-menerus menghancurkan tembok besi, dan dihentikan oleh tembok besi itu lagi dan lagi, membuat mereka sulit untuk bergerak maju, dan mereka sangat kewalahan. Tiba-tiba, iblis secara tidak sengaja menginjak jebakan, jatuh ke dalam kehampaan, dan menghilang. Segera setelah itu, sebuah papan paku besar terangkat dari tanah dan menamparnya dengan keras. Beberapa monster tidak dapat mengelak dan terkena papan paku. Ada lebih dari 10 lubang darah di tubuh monster itu, dan dia pingsan di tempat. Hati-hati, ada jebakan. Setan lain mendengus. Begitu kata-kata itu keluar, panah roh beracun khusus ditembakkan dari segala arah. Setan-setan itu menghindar atau menembak jatuh dengan senjata, tetapi 5 setan secara tidak sengaja tertembak oleh panah dan mati karena racun. Formasinya belum rusak, mekanismenya belum habis, dan jimatnya datang kembali. Di seluruh langit, jimat jatuh dari langit, seperti hujan jimat, ditaburkan pada prajurit monster yang terperangkap dalam lingkaran sihir. Setelah jimat-jimat itu mendarat di formasi, mereka tidak mendarat di tanah, tetapi melayang seperti hantu. Jika monster tidak sengaja menyentuhnya, jimat tersebut langsung meledak, menyebabkan satu Buddha naik ke langit dan 2 Buddha keluar dari tubuh monster tersebut. Hati-hati, itu jimat yang bisa meledak. Setan berteriak panik. Ada ahli formasi, ahli organ, dan ahli jimat. Ras manusia yang mirip semut ini agak jahat. Setan lain berteriak, kami memiliki banyak orang, trik-trik kecil ini tidak dapat menghentikan kami untuk terus maju. Monster tinggi berdiri, menghancurkan beberapa dinding besi dengan satu telapak tangan, dan berteriak, jangan sentuh jimat itu, hati-hati dengan mekanismenya, hancurkan lingkaran sihir ini, dan kamu bisa membunuh manusia bajingan itu. Mati, minuman tiba-tiba terdengar, tombak ular menembus dari tepi dinding besi, hanya menembus tubuh monster-monster tinggi itu, dan memutar. Monster tinggi itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan dihancurkan berkeping-keping oleh tombak ular di tempat. Seseorang menyerang secara diam-diam. Tangkap dia dan bunuh dia. Monster-monster itu marah dan bergegas mengepung dan membunuh para penyerang. Sayangnya langkahnya terlambat, penyerang diam-diam telah mengaktifkan langkah ringan, dan dia tidak tahu kemana dia tergelincir. Semuanya, jangan bubar, hati-hati terhadap serangan diam-diam. Setan berbicara untuk mengingatkan. Tersedak, nyanyian pedang terdengar, cahaya pedang menyambar. Monster yang membuka mulutnya untuk mengingatkan terpotong oleh cahaya pedang, separuh kepalanya terpenggal, dan dia terbunuh di tempat. Pada saat ini, iblis yang tersisa sudah sangat gugup, dan mereka tidak berani membubarkan diri dengan santai, dan semuanya menjadi gemetar. Lingkaran sihir lain, mekanisme lain, jimat lain, cahaya pedang lain, dan penyerang diam-diam yang bisa membunuh mereka. Jika ini terus berlanjut, mereka akan dibunuh oleh pihak lain. Dari mana asal-muasal murid Suantian tingkat rendah itu, mengapa mereka begitu menakutkan? Sebelum formasi lingkaran besi dipatahkan, formasi tusukan tanah lainnya turun, dan iblis menderita korban lagi. Dari waktu ke waktu, iblis lain memicu mekanisme tersebut, dan kemudian mati. Jimat itu melayang di lingkaran sihir, seperti jimat yang mengancam jiwa, selalu condong ke arah iblis. Tak satu pun dari iblis yang berani menyentuh kesialan, jadi mereka menghindari jimat satu demi satu,
terkadang bersembunyi ke kiri dan terkadang bersembunyi ke kanan, yang membawa ketidaknyamanan besar pada tindakan iblis. Ada juga beberapa penyerang diam-diam, satu membawa tombak ular, satu membawa sabit, dan satu lagi membawa tombak. Level mereka tidak terlalu tinggi, tetapi keterampilan tempur mereka sangat kuat dan senjata mereka kuat. Jika tidak hati-hati, mereka akan diserang sampai mati. Monster-monster itu sakit kepala, penyerang diam-diam didukung oleh lingkaran sihir, mereka cepat, mereka datang tanpa jejak, mereka pergi tanpa jejak, mereka menghindar ketika membunuh seseorang, mereka tidak menghadapi mereka secara langsung sama sekali, mereka tidak dapat menangkapnya, mereka tidak dapat menjaganya, dan mereka sering terjatuh. Dan yang paling menakutkan para monster adalah cahaya pedang mematikan yang muncul dari waktu ke waktu. Itu adalah pedang keinginan dari sang penggarap pedang. Ini sangat kuat. Jika kamu memotongnya dengan pedang, akan ada jiwa orang mati. Monster tujuh kutub yang mengancam ini terperangkap di balik lingkaran sihir, dan sekarang mereka menjadi sekelompok domba yang menunggu untuk disembelih. Semuanya gemetar. Anggota legiun fanatik lainnya, yang tidak mampu melawan Qiji Tiangang, hanya bisa mundur ke belakang dan melindungi sangguan jin dalam bentuk perisai manusia. Kekuatan serangan kultivator pedang kuat, tapi juga rapuh. Lu Chen takut dia akan jatuh, jadi dia tidak diizinkan berperang melawan musuh, dan tetap tinggal untuk menyerang si licik. Ada banyak orang yang dikawal oleh sangguan jin, dan sangguan jin berkonsentrasi pada pemenggalan kepala orang, jadi tentu saja dia sangat berguna, memotong lebih banyak dan lebih banyak lagi. Dan naga gemuk masih berlatih angin dan hujan. Fei Long sudah terburu-buru, saudara-saudaranya semua berkelahi, tapi dia masih berlatih, sayang sekali. Jika dia tahu hari ini akan tiba, dia akan berlatih angin dan hujan sebelumnya, jadi tidak akan memalukan seperti sekarang ini. Kakak senior memarahinya berkali-kali, dan dia masih memarahinya sampai sekarang. Sangguan jin dan yang lainnya berencana untuk membunuh monster Qiji itu, tetapi Lu Chen hanya diam dan tidak bergerak. Sebab, dia tidak bisa bergerak. Kekuatan bertarungnya tidak normal dan luar biasa. Dia bisa menggunakan Thunderbolt Ping Yue untuk memotong 6 tiang-tiangan yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia tidak bisa membunuh 7 tiang-tiangan dengan jari yang terkuat. Oleh karena itu, tugas penting membunuh iblis 7 kutub hanya dapat diserahkan kepada saudara-saudara itu. Sangguan jin, Kuan Seng, tinggi, pendek, gemuk dan kurus, semuanya memiliki kekuatan untuk melompati peringkat dan memotong 7 ekstrim. Bahkan Fest dan Niu Ding dapat menyerang dan membunuh iblis Qiji begitu mereka meledak. Dia tidak meninggalkan Zantian, jadi dia hanya bisa berdiri di satu sisi dan menonton orang lain tampil. Bagaimanapun, ada banyak lingkaran sihir yang disergap di sini, banyak organ, dan jimat yang tak terhitung jumlahnya, cukup untuk bertahan beberapa saat. Selama tidak ada prajurit iblis dari Tiangang Baji, pada dasarnya tidak ada masalah.